Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nazzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina arabi sayyidi waladi adama wa khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan lagi pelajaran. Alhamdulillah, summa alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita masih diberi kesempatan umur waktu luang untuk senantiasa taqarrub ilallah melalui pembelajaran kita ya di ilmu nahwu praktis karya Ustadz Aceng Zakaria. Baik, kaifahal kunna umhati fillah? Sehat semuanya? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah inani bi khair. Alhamdulillah insyaallah. Taib, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang kemarin kita sampai pada pembahasan fiil dan ciri-cirinya ya. Saya mau bertanya-tanya dulu ya. Yang bisa boleh raise hand nanti dijawab. Pertanyaannya, apakah semua fiil itu adalah kata kerja? Silakan, siapa yang mencoba menjawab? Salah tidak apa-apa, Mahat. Ya, Atau Ustazah. ada yang ya, silakan, Umi Heni. Iya, fiil. Yang dimaksud fiil adalah kata kerja. Apakah semua fiil? Pertanyaannya, apakah semua fiil adalah kata kerja? Iya, Ustazah. Baik, ada jawaban lain selain Umi Heni? Sebelum Ana jelaskan sedikit nanti. Umi Enda, Umi Dewi, Umi Endar Jati Ruslaini Dewi. Ya, kayaknya enggak deh. Ustazah enggak ya. Enggak semua gimana? fiil. Oh, tidak semua ya. Tidak semua fiil kata kerja, alasannya? Alasannya ya. Kadang-kadang itu kata sifat ya. Nah, sahih. San, Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi umumnya fiil itu memang kata kerja ya pada umumnya. Sebagaimana kemarin kita telah praktek pada Al-Quran ya. Beberapa kata di surat-surat pendek seperti surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq, sampai surat apa kemarin? Surat Al-Lahab ya, sampai surat Al-Lahab. Nah itu pada umumnya di situ semua fiil adalah kata kerja ya, seperti misalnya juga nazoro telah melihat, itu juga kata kerja. Jalasa telah duduk, kemudian telah membuka atau fataha, hasiba telah menghitung. Nah itu semua kata kerja. Akan tetapi tidak semua fiil adalah kata kerja. Karena apa? Karena ada juga fiil yang merupakan kata sifat ya, seperti fiil-fiil yang mempunyai makna telah baik, hasuna, kemudian misalnya telah bagus, jamula, jadi wazannya nanti itu fa'ula. Kalau kita nanti masuk ke dalam pembelajaran tasrif, nah itu wazannya atau timbangannya, wazan itu atau timbangan atau rumus dalam bahasa kita, fa'ula ya. Nah itu adalah kata kerja yang dia merupakan kata sifat. Terus kemudian lagi telah dekat, koruba. Kemudian lagi telah jauh, ba'uda ya. Muradifnya itu koruba. Koruba, ba'uda. Nah itu muradif. Kalau koruba telah dekat, kalau telah jauh itu ba'uda. Nah itu adalah fiil yang berasal dari kata sifat. Ya, jadi apa namanya?
Fiil-fiil tadi yang mengandung kata sifat tadi, dia juga mengandung keterangan waktu. Baik. Kemarin kita di pembahasan ini ya, ciri-ciri sampai sini ya, atau tanda-tanda fiil. Yang pertama yakni diawali lafadz qad, kemudian diawali huruf sin atau sa, kemudian diawali huruf saufa, dan berakhiran ta'nis sakinah. Untuk yang diawali huruf sin sama saufa, ini biasanya kata setelahnya atau kalimat setelahnya ya, ta'lamun, urhiqu, itu adalah fiilnya jenis fiil mudhari. Terus kemudian kalau di akhiri tak sukun, ya ta'nis sakinah, tak yang menunjukkan dia untuk mu'anas, ini biasanya masuk kepada fiil madhi. Sedangkan qad itu bisa masuk ke dalam fiil madhi maupun mudhari. Nah, jadi selain tanda-tanda fiil di sini, itu ada lagi yang kemarin itu diakhiri dengan sukun ya. Lam fiilnya, huruf terakhirnya itu diakhiri dengan sukun. Misalnya, undur. Nah, di situ roknya sukun, lihatlah. Itu dari fiil amr. Kemudian, uktub, tulislah. Nah, itu juga salah satu ciri dari fiil yang dia selalu jazm. Jazm itu identik dengan sukun. Walaupun nanti tidak selamanya fiil yang majzum itu dia sukun. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah ya kemarin, Umahat? Al-jumlatul mufidah kemarin sudah belum ya? Belum sepertinya ya. Baru masuk ini ya. Baik. Ya, kita bahas hari ini insyaallah al-jumlatul mufidatu. Kalau di kitab itu di halaman berapa ya? 11 ya. Halaman Kalau 11 ada. ya, kalau buku kitab yang baru itu halaman berapa? 11 ya. Oh, sebentar. Yang di halaman 9 atau 10 kemarin sudah kita ini ya, sudah kita bahas belum? Belum kayaknya ya. Belum Ustazah. Oh, belum. Baik, kita cari dulu ya. Di sini belum Ustazah, sana juga belum sih. Oh iya. Tadi yang mana ya sudah? Kemarin Rabu. Harf terakhir. Iya, silakan dibuka kitabnya. Ini karena sebentar, Ana nyari dulu. Tapi langsung aja sambil menunggu ini ya. Silakan yang pertama nomor 1 dari Umu Sofia, kemudian Umanani dan seterusnya nanti persiapan ya. Nah ini yang masuk berapa orang Umi? 11 ya? 11 Umi Harumi sama Ustazah Dr. Dewi belum hadir. Saya Oh udah ya, ini 11 menjawab semua atau yang Musami'ah Umi? menjawab semua insya Allah. Ya. Umi Baik. Rahmatia katanya Mustamia. Umi Rahmatia gimana? Mustamia apa menjawab Umi Rahmatia? Mustamia aja Ustazah, rame di rumah ini. Ah, baik. Ya. Tapi berarti nanti dua-dua ya. Ida sama Ja'a, kemudian satu baris lagi nomor berikutnya, satu baris lagi nomor berikutnya. Begitu ya, insya Allah jelas. Baik, silakan Umu Sofia. Ya Ustazah. Umu Sofia kok lagi sakit? Yang latihan ya Ustazah. Iya. Pilihlah kalimat di bawah ini apakah isim fi'il atau Ida itu harfun ya Ustazah. Naam. Sahih. Terus nasru Ustazah. Di sampingnya yang Ja'a. Oh, ja'a datang fi'il.
Ja'a Ya, fi'il ja'a, naam, ahsan. Ja'a termasuk dari apa? Dari ya. Baik, berikutnya. uminani ya. Ya. Nasru atau pertolongan. Fi'il ya Ustazah. Bukan, kurang tepat. Nasru harfun. Nasru di sini apa? Oh, Isim. isim. Ya, Cirinya apa Ustazah? isim. Cirinya, ya, cirinya nasru ini dia sebagai mudhof. Mudhof itu kata yang disandarkan dengan kata yang lainnya. Nanti nasru ini disandarkan dengan lafadz Allah atau lafzul jalalah. Ya. Oh, Nah, kita lihat di sini memang tidak ada ciri dari isim, ya. Ini nggak ada dilekati dengan alif lam, begitu juga dia tidak berharokat kasroh, tidak juga harokatnya tanwin gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat kata setelahnya. Jika kata setelahnya, ya ini kan di surat An-Nasr ya ini Umi ya. Di surat An-Nasr. Sebaiknya kita buka Al-Qur'annya saja ya. Oh ya. Nasrullahi gitu ya Ustazah. Ya. Jadi termasuk isim. Ya. Nah, nasru ini termasuk isim ya. Ini nanti menjadi fa'il dari ja'a. Fa'il itu adalah subjeknya. Nah, kita lihat di sini untuk membedakan tidak ada ciri isimnya. Kita lihat kata berikutnya. Jika kata berikutnya seperti ini, dia harokatnya kasroh. Kemudian di sini kata nasru ini tidak dilekati oleh alif lam dan dia juga tidak bertanwin, maka sudah dipastikan ini adalah isim. Nanti kita pembahasannya di susunan kata atau mudhofun ilaih ya. Kata yang disandarkan. Ya, kalau di Durusul Lughah ini di jilid pertama, di pembahasan kodars yang kelima kalau nggak salah. Nah, berarti Nasrullahi harus disatuin ya Ustazah, berarti isim. Karena berawalan al dan diakhiri dengan kasroh gitu ya Ustazah. Ya, di sini nasru isim, kemudian Abdul Jalalah Allahi ini juga isim ya, karena dia berharokat kasrah dan dilekati alif lam. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, silakan. Saya nomor 3 ya Ustazah. Ya. Berikutnya wa sama al-fathu ya. Nah, ya tafadhali. Wa itu harfun ya. Naam, sahih. Al-fathu itu isim. Iya, al-fathu ini isim ya, karena cirinya apa? Ada alif lam. Diawali Sahih. dengan alif. Masya Allah, san, barakallahu fiik. Baik, berikutnya di ayat berikutnya. Umi Wiwi. Ya Ustazah. Ya, tafadhali Umi. Wa ra'aita, wa dan ra'aita. Yang wa-nya itu harf Iya, Ustazah. harfun, naam, sahih. Terus Ra'aita. yang ro'ait engkau melihat berarti itu fi'il Ustazah. Naam, iya, ini fi'il ya. Kerja. Karena Baik, dia lanjut berikutnya. Kata an-nasu sama yadkhuluna. Umi Yesi. Ya. Ya Ustazah. Silakan Umi. Kata an-nasu. Anasa, afwan. An-nasa. An-nasa manusia berarti manusia. Huruf ya? Huruf. Termasuk cirinya ada di sini, coba apa? Bidukhuli alif lam. Dimasuki alif lam. Nah, kalau dimasuki alif lam atau diawali dengan alif lam, ini ciri dari apa? Alif lam. isim.
Ciri dari isim. isim ya. Kemarin kita juga udah membahas ya, salah satu ciri dari isim itu diawali oleh alif lam, kemudian dia juga diawali huruf jar, terus yang ketiga dia berharokat kasro dan dia bertanwin ya. Nah, itu salah satu ciri isim. Nah, kemudian dia dahuluna. Ya, Ya dahuluna artinya memasuki. Kira-kira itu berarti dia isim juga ya. isim. Ciri-cirinya kalau isim apa, Umi? Aduh, ya. Ada alif lamnya? Ada alif lamnya tidak di depannya? Tidak ada. Ya, berarti ada kasrohnya Ada. di mana? Bukan fathah. Ya fathah ya, bukan kasroh. Iya. Berarti Kemudian apakah ada tanwinnya? tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, apakah disebut isim? Tidak. Bukan. Jadi jawabannya adalah Huruf ya. selain huruf apa? Fiil. Fiil ya. Jadi dalam Iya. bahasa Arab itu unsur penyusun kalimat, unsur penyusun jumlah itu cuma ada 3. Fiil, isim, dan huruf ya. Jadi tidak ada yang keluar dari 3 ini. Kalau tidak isim berarti fiil. Kalau bukan fiil berarti huruf ya. Nah, di sini kemarin kita udah dijelasin belum ya, kemarin itu salah satu ciri fiil yakni diawali dengan huruf mudhoro'ah. Sudah belum? Ada yang ingat atau belum dijelaskan? Belum, Bukan baru sampai jar. Kemarin ada ya huruf mudhoro'ah yang ya, nun, hamzah, ta itu ya Ustaz? Iya, Mumtazah itu ya. Nah, itu ada 4 huruf mudhoro'ah, yakni apa? Hamzah. Terus Iya. kemudian Nun, ya, apa ta. lagi? Ta ya. Nah, ini Oh, adalah Iya, huruf ta. ya mudhoro'ah. Namanya huruf mudhoro'ah ya, huruf ya di depan ini ya dakhulun. Nah, ini bisa kita jadikan patokan bahwa kata atau kalimat ini menunjukkan dia itu fiil. Ya, jika dalam suatu kata itu terdapat huruf ya, kemudian nun, ta, dan hamzah, itu sudah pasti dia adalah fiil. Nah, maknanya sedangkan kita lihat maknanya di sini adalah memasuki. Di situ artinya berarti ada suatu perbuatan ya, suatu perbuatan atau kegiatan mungkin telah terjadi atau akan terjadi atau sedang terjadi. Betul, Umi? Ya, ya dahulu nama sama kayak kita sedang duduk. Duduk itu juga suatu perbuatan ya, berjalan, terus kemudian pergi. Sama ini juga memasuki, ini adalah kata kerja atau fa'il. Sampai sini Umi siapa tadi, Afan? Yesi. Ya. Umi Yesi masih bingung sampai sini? Iya, Antara saya tuh masih Coba, yang bingung yang bingung mana? antara isim, fiil, dan huruf ya. Kalau Kalau fiil itu kan ditandai huruf alif, ya, nun, dan ta. Terus kalau isim sama fiil itu sama huruf itu tanda di depannya apa kita membedakan? Coba dilihat di halaman ciri-ciri isim atau tanda-tanda isim di halaman 4. Halaman 4. Untuk mengenal isim bisa diketahui dengan beberapa tanda. Ya. Iya. Nah, itu ada 5 tanda di sini. Selain yang disebutkan ini, berarti dia termasuk ke atau dimasukkan ke fiil atau huruf. Kalau huruf itu tidak ada ciri-cirinya. Ya, hanya isim dan fiil yang memiliki ciri-ciri. Nah, salah satunya memang di sini di kitab tidak ada ya. Yang di halaman 7 yang tanda-tanda fiil itu kan nggak ada diawali huruf mudhoro'ah. Nah, itu tambahan
tambahan dari Ana bahwa untuk mengetahui itu fi'il atau bukan, salah satunya tadi ada 4 huruf mudhoro'ah yang dia merupakan ciri dari fi'il, tepatnya nanti masuk kepada fi'il mudhori, ya. Nah, itu. Nah, di sini kalau di sini kan tanda fi'ilnya diawali dengan qad, diawali dengan sin, diawali dengan saufa, berakhiran ta'nis sakinah. Nah, sedangkan di kata yadkhuluna itu kan tidak ada ya dari 4 tanda ini. Iya. Nah, di sini tambahannya apabila dalam Al-Quran, kemudian hadis atau kitab bahasa Arab kita temui suatu kata yang diawali dengan 4 huruf hamzah, bukan alif ya, hamzah. Karena nanti kalau alif itu masuknya bisa fiil, bisa apa namanya, bisa isim, ya kalau alif. Hamzah, kemudian ya, ta sama nun atau disingkat Anita ya untuk memudahkannya, atau ana itu juga bisa, itu merupakan ciri dari fiil. Ya, tepatnya nanti untuk fiilnya, jenis fiilnya adalah fiil mudhari. Nah, seperti itu. Gitu ya, Umi Yesi, nanti kalau misalnya masih bingung, boleh tanya lagi ya. Oke. Terima kasih Ustazah. Kembali. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Silakan untuk kata fi dan dinin. Ya, bulan ya, nomor 6. Umi siapa? Umi Bulan ya? Itu fi huruf. Huruf, Kalau nah. kalau dinin isim. Iya, Mumtazah. Nah, barakallahu. Jelas ya yang ini, Umahat semuanya? Ya, Insya karena Allah. cirinya ada kasrotain ya di isim. Iya, ada kasratain ini ya, jelas banget ini kalau apa namanya isim dan didahului oleh huruf jar. Satu lagi bahwa huruf jar yang kata apa huruf fi ini tidak pernah bisa memasuki fiil. Ya, jadi setelah huruf jar itu pasti isim. Taib, berikutnya lafat atau kata Allahi dan afwajan. Silakan Umi Rahmatia. Umi Rahmatia tadi mustami'ah kalau tidak salah. Oh, Mustami'ah ya. Boleh diganti nomornya, Ummu Almira. Ummu Almira. Naam, Ustazah. Berikutnya kata fa dan sabih. Oh, yang afwajan, yang Allah enggak. Allah dan afwajan. Naam, Allah itu isim mudhof ya, Ustazah. Ya, di sini Isim. Allah isim aja dulu, terus kemudian afwajan. Afwajan. Nah, ini saya bingungkan di akhirannya dia itu ada tanda tanwin ya, tapi setelahnya kan ada alif ya. Oh, ya. Nah, itu Baik. masuk di isim apa fi'il? Nah, ini termasuk di apa? Di isim ya. Afwajan. isim. Jadi jangan bingung sama alif setelahnya. Ini kalau di kaidah tajwid apa namanya? Mata apa? Ayo. Mad iwad. Ya, mat oibat ya. Nah, ini tanwin nasab namanya ya, tanwin nasab. Jadi memang setelah ada tanwinnya ini pasti dia ada alifnya. Ada alif. Itu jadi nggak untuk pengaruh gitu ya? nggak pengaruh. Jadi untuk semua tanwin nasab itu pasti setelahnya ada alif. Jadi yang kita lihat itu harokat akhirnya ini ya. Harokat akhir pada kata tersebut itu apa? Seperti itu. Ya, kalau tanwin nasab berarti setelahnya pasti ada alif, kecuali nanti di ta marbutoh ya. Di ta marbutoh itu tidak ada alifnya. Asan berarti ini apa saja? Berarti ini masuk di isim ya? Isim, ya, isim. Oh, nah. Nah, Ustazah. Jazakillah khairan, Ustazah. Wa jazakillah khair. Baik, berikutnya kata fa dan sabih. Ya, saya saja. Saya saja. Umi Heni silakan. Fa dan sabih. Fa termasuk
huruf ya Ustazah. Naam, iya huruf naam, sahih. Kalau Sabih, sabih di sini tidak ada ciri fiil, ada sin ya Ustazah, ciri fiil. ya cirinya di sini sabih disebut fiil karena apa? Karena tanda terakhir dari kalimat tersebut sukun ya. Kalau sin ini termasuk dari kata apa? Kata dari huruf dari sabih, jadi satu kata. Oh, iya. Oh, jadi Beda kalau kayak yang mana ya? Saurhikuhu, contoh yang tadi di screen ya. Saurhiku. Nah, itu saya sendiri jadi saat urhikunya sendiri. Nah, kalau ini cirinya adalah dengan tanda sukun di akhir katanya. oh iya Ustazah. Maka di sini disebut apa? Fiil ya. Nanti termasuk di sini adalah fiil amr, pembagian fiil dan dia termasuk dari fiil amr. Ya, Oh, sabi. oh iya, cirinya jadi sukun ya Ustazah. Apa? Nah, jadi boleh dicatat lagi di ini tambahan di kitabnya. Salah satunya ciri dari fiil itu apabila tanda terakhir dari huruf tersebut sukun. Yang tadi itu apabila satu kata diawali dengan 4 huruf mudhoro'ah. Anita Baik, tadi ya, hamzah, nun ya, kemudian ta. baik. Nah, itu. Iya baik Ustazah. Iya. Barakallahu fiik, Umi. Tapi kita lanjutkan berikutnya Umi Desi, kata bi dan hamdi. Ya, ya Ustazah. Iya, silakan Umi. Bi, Bi huruf. naam, sahih. Kalau Hamdi, hamdi, fiil ya Ustazah. hamdi. Di sini ada tanda apa? Hamdi, hamdi. Nah, Hamdi. harokat Oh, terakhir. ini kasroh Hamzah. ya. Isim. Kasroh. Iya, isim ya. Jadi ini bi hamdi ini terdiri dari 2 kalimat. Ada bi al-ba'u, kemudian hamdi. Bi-nya huruf, hamdinya isim. Karena yang bisa dimasuki oleh huruf jar itu cuman isim. Ya. Nah, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Maaf Ustazah, sepertinya Umi Miftah terlewat. Oh iya. Silakan Umi Miftah. Kata Robbika dan wa. Rabbika itu Mm-mm. isim. Iya, Robbika isim. Kemudian Kemudian wa. wa itu huruf. Iya, wa huruf ini sama ya. Robbika ini terdiri dari 2 kalimat. Robbi dan domir ka. Ya, kalau domir di sini juga dikategorikan masuk kepada isim. Ya, Robbika ini isim. Nah, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya kata istaufir. Dokter Dewi, silakan. Baik. Astaghfir ya. Istaufir, wa-nya sudah. Istaufir Oh, dan hu. istaghfirhu. Istaghfir. Apa ya? Tandanya di sini kalimat atau huruf terakhirnya sukun. Ciri dari Sukun apa? dari fiil. Nah, iya, fiil. Nanti masuknya seperti ini ya, seperti sabbih, fiil amr. Kemudian Ya. haknya di sini hu. Hu. eh, Isim ya. Iya, isim apa Bu Dokter? Itu kata ganti. Apa sih? Iya, di durus logo ini. Iya. Kata ganti bahasa Arabnya, isim. Isim domir. Kata ganti orang domir ya. Ya domir. Ya, isim domir ya. Ini isim domir untuk mufrad muzakkar. Kata ganti orang kedua, tunggal, dan muzakkar. Nah, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya kata inna dan hu. Kembali ke awal saya ya Ustazah. Ya, silakan Ummu Sofia. Inna itu harfun
Hu itu Mm-mm. isim domir. Nah, mumtazah. Berikutnya kata kana dan tawaban. Karena berarti fi'il ya Ustazah. Nah, ya, fiil. Nah, Mumi. Sahih. Tawaba juga sama ya fi'il. Tawaban, tanwin di sini bukan Iya. dari Oh, tawaban itu berarti isim. isim ya. Nah, di sini kenapa ada mimnya? Tanwin bertemu dengan ba. Namanya Iya. apa? Ya Iklab. nanti kalau ah Iklab. ya ini karena tanwin bertemu dengan ba. Namanya apa? Iklab Apa saja. Munha? Ayo pembelajar Quran sambil murojaah tajwidnya. Iklab ya Ustazah. Iya. Namanya karena di sini itu bertemu dengan huruf ba di sini ya kalau disambung jadi Hmm. kol. Nah, di sini Berarti tulisannya isim ya Ustazah. ya ini adalah isim. Barakallahu fikuna jami'an insyaallah. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan yang masih bingung silakan. Jadi catatan tambahannya untuk mengetahui ciri-ciri dari fiil tadi yang kelima ya diawali dengan huruf mudharaah yakni hamzah, nun, ya dan ta. Kemudian yang keenam, apabila huruf terakhirnya itu tandanya sukun. Karena sukun bukan harokat ya, bukan berharokat sukun. Tapi tanda ya sukun. Ini nanti masuknya ke di pembahasan fi'il amr atau fi'il-fi'il yang majzum. Insya Allah. Afan Ustazah, eh, yang catatan kemarin itu saya ada nulis yang masuk di ciri-ciri juga ya, yang sukun asli di akhir kalimat Ustazah. Masuk. Oh, sukun asli di akhir kalimat yang nanti misalnya ada harokat kasroh gitu ya? Atau Lupa atau saya ini Ustazah. tabat ini ya? Yang Ya, iya. termasuk tak sakinah. Berarti itu masuk cirinya juga Ustazah. Sukun di Iya, akhir kalau di kalimat. sini, nah kalau di sini kan tak sakinah ya di surat apa ini Al-Lahab tabat tabat. Nah ini tak sakinah menunjukkan bahwa fiil ini untuk mu'anas. Nah sedangkan yang tadi fasabbih, nah ini sukun asli dari fiil tersebut. Ya kalau ini sukunnya itu disukun di huruf taknya. Jadi taknya ini nanti masuk kepada pembahasan bukan ta'ul mutafarikah ya. Sebentar. Anak terlupakan ini namanya tak sukunnya itu jenis apa. Ya intinya kalau tak sukun yang di sini ini menunjukkan bahwa failnya itu dihukumi mu'anas. Ya, di sini kan yada. Yada itu kedua tangan. Kalau dalam pembahasan durusul lughah, sesuatu yang berpasangan itu dihukumi mu'annas. Makanya di sini tasrifan fiilnya itu menggunakan tasrifan yang keempat. Ya, yang ada tak sukunnya. Terus kemudian kalau di sini sabbih ini sukunnya ini adalah sukun asli dari kata tersebut. Ya, jadi sabbaha yusabbihu. Sabbaha itu fi'il madinya yusabbihu itu fi'il mudhari'nya sabbih itu adalah fi'il amrinya. Nah, ini sama kayak ini ya, istaghfaro yastaghfiru istaghfir. Nah, ini juga sama. Jadi dari kata istaghfaro fi'il madinya yastaghfiru itu fi'il mudhari'nya istaghfir. Nah, itu fi'il amrnya. Nah, ini kalau dua kalimat ini digunakan untuk yang fa'ilnya mufrad muzakkar. Beda. Kalau ini untuk mu'anas tabat. Nanti insya Allah di pembahasan berikutnya kayaknya di halaman mungkin 4 halaman lagi insya Allah. Nanti dijelaskan di sini. Nah, Ustazah.
Berarti cirinya kemarin sampai yang ini saya tulis itu berarti ada 7 ya Ustazah ya? Tujuh, Cirinya ya. betul, tujuh. Oh, Nah, banyak ya ternyata, Insya Allah. oh. Nanti ada lagi. Jadi kayak Jazakallah. setiap kita ketemu pembahasan gini ya, kayak dari fiil isim huruf dalam Al-Quran itu, Masya Allah. Nanti ada lagi yang apa Nambah namanya lagi bisa ya. kita bahas. Heeh. Jadi nanti malah lebih terbiasa lagi. Oh ternyata ini juga fiil, juga fiil. Kadang dari ciri-ciri tersebut, misalnya kita belum tahu maknanya, itu kayak lebih memudahkan kita untuk menganalisa apakah kalimat tersebut termasuk dari fiil, isim, atau huruf. Begitu ya. Nah, Allah. Nah, jazakillah khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Ada lagi selain Amira yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke berikutnya? Maaf Bu Ustazah, yang tadi ada 7 apa ya? Soalnya catatan saya cuma 6. Oh, sebentar. Coba dokter dibaca catatannya. Qad, ya, tanda-tanda fiil ya. Iya. Qad, sa, saufa, akhiran tanis, sukun di akhir kalimat, huruf mudhoro'ah. Terus apa Huruf lagi? mudhoro'ah. Oh, itu aja sih sebenarnya. Kalau tadi 7 itu mungkin ini beliau tadi menambahkan apa namanya menjabarkan ya sukun asli. Jadi maksudnya sukun asli ini yang sabih ini yang dalam apa namanya kata sabih ini sama istighfar. Hmm. 6 ya, juga baik. asal dokter itu dulu. Terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama. Ada lagi silakan. Tidak ada, kita lanjutkan ya. Masuk ke pembahasan berikutnya adalah ya, jadi yang memiliki ciri-ciri tadi hanya isim dan fiil. Adapun huruf dia tidak memiliki tanda-tanda khusus ya. Baik, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Silakan dibuka kitabnya. Itu masuk kepada al-jumlatul mufidatu atau jumlah mufidah. Keterangannya di sini susunan atau gabungan dari beberapa kata yang sudah mempunyai arti sempurna. Ya, susunan dari beberapa kata. Tapi nanti ada yang terdiri dari satu kata, namun kata tersebut atau kalimat tersebut itu sudah sempurna. Ya, kalau kita bahas. Nah, di sini contoh dari jumlah mufidah. Jumlah mufidah kalau dalam bahasa kita adalah kalimat sempurna. Nah, di sini contohnya huwa mariyadun. Dia seorang laki-laki sakit atau bisa dikatakan sedang sakit atau telah sakit ya. Mariyadunin tapi di sini tidak mengandung keterangan waktu. Dia sakit, dia seorang laki-laki sakit. Terus kemudian anta ustadzun. Engkau satu orang laki-laki ya. Kemudian anta taqra'ul Qur'ana. Engkau sedang membaca Al-Qur'an. Nah, di sini kita lihat kata huwa dan anta ini masuknya pada pembahasan 14 domir. Nanti insya Allah akan kita bahas 14 domir tersebut ya. Dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, itu 14 domir. Nah, kalau huwa di sini menunjukkan bahwa di pelakunya adalah satu orang laki-laki, ini juga sama anta, juga satu orang laki-laki. Bedanya, kalau huwa di sini kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga ya. Kalau huwa kata ganti orang ketiga, ghaib artinya tidak ada di depan kita. Dia, gitu kan. Nah, kalau anta, ini kata ganti orang kedua atau mukhotob. Jadi, bisa dikatakan adalah lawan bicara. Nah, seperti itu untuk prolog pembahasan domir. Nah, dari 4 kalimat ini merupakan
jumlah mufidah atau kalimat yang sudah sempurna maknanya. Jadi untuk yang mendengarkan itu tidak menunggu kejelasannya lagi atau penjelasannya lagi ya. Dia sakit. Engkau seorang guru. Dia sedang menulis di atas papan tulis. Engkau sedang membaca Al-Quran. Ini disebut dengan jumlah mufidah. Terus kemudian lagi ada jumlah mufidah, uktub, tulislah. Nah, ini juga sudah merupakan kalimat sempurna walaupun terdiri dari satu kata aja. Uktub, tulislah olehmu wahai seorang laki-laki. Jadi di sini yang disuruh menulis atau lawan bicaranya itu satu orang laki-laki. Ya, karena nanti kalau dua orang laki-laki, kemudian jamak laki-laki, satu orang perempuan, dua orang perempuan, jamak perempuan, nanti beda lagi kata perintahnya atau fiil amrnya. Insya Allah nanti akan dibahas pada pembahasan pembagian fiil. Ini juga sama, ijlis, duduklah. Isma, dengarlah. Ikro, bacalah. Ini semuanya ditujukan untuk satu orang laki-laki. Nah, satu kata ini sudah menjadikan kalimat sempurna. Ya, jadi tidak butuh lagi susunan kata atau beberapa kata. Baik, sampai sini bisa dipahami? Contoh dari kalimat mufidah atau jumlah mufidah? Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat sempurna itu kan mengandung subjek dan predikat. Ya, kalau subjek itu kata kerjanya, pelakunya atau fa'il. Kalau predikat itu adalah kata kerjanya. Nah, di sini penjelasannya seperti lafaz uktub ya, disebut satu jumlah yang udah sempurna sekalipun cuma terdiri dari satu kata. Nah, adapun berikutnya di sini contoh dari Nah, kalimat yang belum mufidah atau belum sempurna minal madrasati, dari sekolah. Apanya yang dari sekolah? Gitu kan. Misalnya huwa minal madrasati, dia dari sekolah. Mungkin dia baru saja datang dari sekolah. Nah, itu baru sempurna. Kalau seperti ini, walaupun terdiri dari dua kata, dia belum menjadi kalimat sempurna. Contoh lagi, idza jaa Muhammadun. Apabila Muhammad telah datang. Jadi pendengar itu masih menunggu kelanjutan dari kalimat ini. Apabila Muhammad datang. Kenapa kalau Muhammad datang? Misalnya saya senang. Atau misalnya aku akan memuliakannya. Nah, seperti itu. Jadi kalimat penyempurnanya seperti itu. Jadi walaupun terdiri dari 1, 2, 3 kata, tapi kalimat ini belum dikatakan kalimat sempurna atau belum dikatakan jumlah mufidah. Jadi harus mengerti maknanya juga ya. Kecuali tidak ada kata idza. Idzanya dihapus. Jaa Muhammadun. Muhammad telah datang. Baru dia menjadi makna sempurna. Kalau tidak ada kata idzanya. Baik, sampai sini insya Allah paham tentang contohnya tadi? Paham ya? Masih Bisa. mudah insya Allah. Bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk raise hand atau buka mic langsung. Umat ya, Umi Yesi barangkali ada yang mau ditanyakan? Masih Apa bingung. Ustazah? Ikut aja. Iya. Ana masih bingung. Iya. Iya. Masih Kalau ada bingung, yang bilang Ustazah. masih bingung, diulang lagi. Yang mana yang masih bingung? Pembagian? Jadi Ini. itu kayak mufidah ya. Mufidah itu ciri-cirinya apa, hanya huwa dan anta aja atau gimana? Oh, jadi gini. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada kalimat sempurna. Ya Umi ya. Ya, Kalimat ya, sempurna itu yang terdiri dari subjek, predikat, objek, atau nanti ada lagi keterangan SPOK ya. ya. Nah, itu juga sama dalam bahasa Arab. Cuman mungkin nanti istilahnya yang berbeda. Ya,
Nah, kalau dalam bahasa Arab, apabila kalimat tersebut misalnya terdiri dari isim dan isim, ya kita sudah mengetahui ciri-ciri isim itu apa. Nah, ini seperti di sini contohnya huwa maridun. Dia sakit. Ini terdiri dari isim-isim, tapi dia sudah memberikan makna sempurna. Maka di sini dia disebut jumlah mufidah. Ini juga sama. Anta isim, ustazun isim. Huwa dan anta ini bagian dari isim domir. Dia juga sudah memberikan informasi yang sempurna atau jumlah mufidah. Engkau seorang guru. Engkau seorang guru, ya. Oh, ini di sini laki-laki, seorang guru. Terus kemudian di bawahnya lagi, ini terdiri dari beberapa kata. Subjek, predikat, terus kemudian kalau ala saburoti ini keterangan. Sebenarnya kata huwa yaktubu ini sudah merupakan kalimat sempurna. Tapi di sini ada tambahan kata lagi. Alas saburati. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ini disebut keterangan tambahan. Ya. Nah, di sini juga sama. Di sini namanya juga keterangan tambahan. Jadi tidak ada alas saburati pun ini sudah mufid, ya. Dia sedang menulis gitu. Ya, walaupun kita nggak tahu apa yang ditulisnya dan dia menulis di mana, gitu kan. Tapi ini sudah sempurna. Terus kemudian juga sama, anta taqra'ul Qur'ana. Nah, nanti kita juga akan belajar apa aja fiil yang membutuhkan objek. Apa aja fiil yang tidak membutuhkan objek. Misalnya, jalasa, telah duduk. Nah, itu salah satu fiil yang tidak membutuhkan objek. Misalnya huwa jalasa, dia sedang dia telah duduk. Itu sudah mufid ya, tidak perlu lagi objek atau kalau dalam bahasa Indonesia tuh objek itu objek ya. Manusianya ya. Yang dikenai manusianya. apa? Yang dikenai pekerjaan ya, yang dikenai pekerjaan. Nah, itu. Nah, kalau di sini anta takra'u misalnya anta takra'u engkau sedang membaca. Dia kan belum sempurna ya. Apa yang dibaca? Al-Qur'an. Jadi di sini butuh objeknya. Nah, seperti itu. Apakah jumlah mufidah itu hanya diawali oleh isim seperti huwa dan anta aja? Tidak. Ya, nanti itu setelah pembahasan ini, setelah jumlah mufidah itu nanti ada pembahasan ini ya, kita masuk ke sini. Nah, pembagian jumlah mufidah. Nah, di sini pembagian jumlah mufidah itu ada dua. Dalam bahasa Arab itu cuma ada dua. Kalau tidak jumlah ismiyah, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah yang tadi kita bahas. Seperti ini ya, huwa maridun, anta ustadun, ya, yang diawali dengan isim ini namanya jumlah ismiyah. Jadi kita kembali ke sini, ke pembahasan sini untuk melanjutkan pemahamannya. Nah, jumlah ismiyah itu apa? Yakni kalimat yang diawali dengan isim. Ya, semua isim, tetapi isimnya nanti ada harus yang ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Nanti juga kita akan bahas. Nah, sampai sini penjelasannya gimana? Umi bisa dipahami? Atau masih bingung? Insya Allah saja. Insya Agak terbayang Agak sedikit. terbayang ya. Berarti Baik. itu dia dari beberapa kata sehingga menjadi kalimat seperti itu ya saja. Naam, sahih. Betul sekali. Ya baik saja. Insya Allah. Syaya serah Ustazah, lagi. izin Ya, bertanya, tafadhol. boleh? Tafadhali, silakan. Ustazah. Umi siapa? Umi Bulan. Bulan, iya. Tadi kan jumlah mufidahnya bisa ada yang cuma satu kata aja, termasuk jumlah mufidah juga gitu. Ini kalau ngelihat dari contohnya, fiil amr ya Ustazah, yang perintah semua ya. Berarti semua fiil amr dia bisa sudah jadi jumlah mufidah yang sempurna gitu Ustazah. Betul sekali. Oh, baik. Misalnya Ya, kita nyuruh anak kita lagi mau makan gitu, kul. Itu sudah kalimat sempurna. Padahal cuma dua ya. Kul, makan. Berarti si subjeknya ada di mana? Kan kalau tadi jumlah mufidah itu kan ada subjek, ada predikat. Jadi kalau fiil amr itu
subjeknya di mana ya? Nah, nanti kita masuk ke pembahasan di pembagian fiil. Insya Allah nanti akan dibahas di situ ya, Ya, di mana baik, di sini baik, subjeknya gitu. baik, baik. Baik, syukran jazakillah khair, Ustazah. Wa jazakillah khair. Kita lanjutkan ya sampai sini ya tadi. Ya, jadi pembagian jumlah mufidah itu ada dua, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah sesuai dengan namanya, berarti dia diawali oleh isim, ya. Isim, misalnya tadi salah satu cirinya yang dilekati oleh alif lam, kemudian dia bertanwin, terus diawali dengan huruf jar misalnya ya. Tapi kalau di sini nggak ada diawali oleh huruf jar. Nah, ini pembahasannya aliyun, ya. Aliyun ini termasuk isim. Nah, nanti juga ada ketentuan ya Ummahat. Ketika kita membuat jumlah ismnya, tidak sembarangan kita meletakkan isim di depannya. Jadi ada aturannya. Kemudian Ahmadu, Abi, ini juga termasuk isim. Ahmadu musafirun. Ahmad bepergian. Kemudian Abi yaqra'ul Qur'ana. Ayahku sedang membaca Al-Quran. Nah, ini semuanya adalah contoh dari jumlah ismiyah. Kemudian kita ke jumlah fi'liyah. Sesuai dengan namanya berarti kalimat ini atau jumlah ini diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ya, maridun di sini isim. Jika kita jadikan fi'il maka menjadi marido. Ya, harokat. Nah, ini juga tidak sembarangan. Ini semuanya kita lihatnya di kamus. Nah, ini namanya fi'il madhi. Insya Allah nanti juga ada bahasanya. Marido Aliyun. Ali telah sakit. Ya, jadi untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia itu selalu subjeknya dulu, pelakunya dulu, fa'ilnya dulu. Kalau di sini Ali disebut subjek ya atau fa'il kalau dalam bahasa Arab. Ali telah sakit. Kemudian berikutnya Safaro Ahmadu. Nah, kalau di sini musafirun orang yang sedang bersafar. Nah, kalau di sini menjadi fiil safaro. Safaro Ahmadu. Ahmad setelah bepergian. Begitu juga di sini ya. Nah, kita tinggal tarik isimnya ke depan. Nah, kalau fiil mudhari tetap ya, tidak dirubah. Di sini tadi di fiil mudhari, maka fiil mudharinya ditaruh di depan. Yaqra'u abi al-Qur'ana. Ayahku sedang membaca Al-Quran. Maknanya sama. Tapi peletakan kata yang berbeda. Nah, kalau yang pertama dan kedua ini ada perubahan ya. Ada perubahannya, maridun dari isim dirubah menjadi fiil. Kemudian musafirun dari isim dirubah menjadi fiil safaro. Baik. Sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti itu masuk ke pembahasan di bab berikutnya tentang pembagian fiil itu lebih apa namanya kayak kita lebih ada pencerahan ya. Dan masuk ke dalam tasrif misalnya kata apa aja yang berwazan misalnya fa'ala, yaf'ulu, kataba, yaktubu, uktub misalnya. Terus kemudian jalasa, yajlisu, ijlis. Nah, itu lebih apa namanya nanti kayak lebih mudah lagi untuk mengingat. Taib sebelumnya di sini ada keterangan ya. Susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua pola, yakni dari subjek plus predikat subjek. Itu di sini contohnya aliyun, kemudian predikatnya di sini mariyadun. Nah, di situ disebut jumlah ismiyah. Kemudian kalau predikatnya atau kata kerjanya didulukan, baru kemudian subjeknya itu disebut jumlah fi'liyah. Misalnya maridho aliyun. Tapi kalau dalam bahasa Arab, predikat subjek ini ya,
tidak ada kalau dalam bahasa Arab ini, cuma ada dalam bahasa kita. Nah, di sini juga ada catatan ya. Setiap menerjemahkan, dahulukan subjeknya daripada predikatnya. Nah, misalnya di sini contohnya ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi rasulnya dulu, Rasulullahi. Nah, di sini juga nanti pembahasan di mudhafun ilaih atau isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Rasulu Allahi ya. Jadi satu nama yang dia terdiri dari dua kata. Rasulu di sini bukan termasuk dari fiil ya, walaupun tidak ada ciri-ciri isim. Kita lihat kata lafadz Allahi sama kayak yang di surat Al-Lahab tadi ya, sama Idza Nasrullah Nasrullahi. Nah, ini sama Rasulullahi Nasrullahi. Rasulu di sini sebagai isimnya dia mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi yang disandarkan kepada kata Rasul yang disandarkan kepada lafadz Allah. Terus berikutnya lagi kharajat Aisyatu. Nah, di sini kata kharajat di situ ada tak sukunnya yang merupakan ciri dari fiil. Aisyah telah keluar. Seandainya Aisyahnya kita ganti menjadi Muhammad misalnya, maka fiilnya pun berubah, bukan kharajat lagi, tapi kharaja. Kharaja Muhammadun. Terus kemudian di sini ada lagi abi yusolli fil masjidi atau yusolli abi fil masjidi. Ini sama ya. Aku sedang sholat di masjid. Cuman letak fiilnya aja yang berbeda. Kalau jumlah ismiyah itu diletakkan fiilnya itu setelah isimnya. Kalau jumlah fi'liyah diletakkan fiilnya dahulu baru failnya atau isimnya atau kata abinya. Tayyib, alhamdulillah pembahasan jumlah mufidah sampai sini sudah selesai. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ke macam-macam isim mu'rab. Tapi sebelumnya nanti sebentar lihat ini ada enggak ya? Ini pembahasan fiilnya masih jauh. Oh iya, pembahasan fiilnya masih jauh nanti pada pada halaman 49. Ya, insya Allah nanti sampai sana. Ada yang mau ditanyakan, Umahat? Silakan. Atau bingung yang mau ditanyakan apa? Atau sudah bisa dipahami semua pembelajaran ini, insya Allah? Masih bingung saja. Bingung Ustazah. Banyak kata-kata baru Ustazah, jadi masih Iya, masih memproses. bingung saja. Enggak ya, kata-kata baru tadi contohnya apa? Coba, silakan. Ternyata sulit Ustazah ya bahasa Arab ini. Masya Allah, jangan bilang sulit ya. Konsep berpikirnya harus diganti. Al-Arabiyatu sahlatun. Al-lughatul Arabiyatu sahlatun. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah ya. Jadi konsep susah itu harus dihilangkan dulu supaya supaya kita semangat. Makin semangat belajarnya. Insya Allah. Intinya kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan kita para ulama. Jadi apapun yang kita pelajari, jika kita sudah mempunyai bekalnya, paling tidak dasar-dasarnya. Nah, ketika kita mengikuti kajian-kajian bahasa Indonesia yang dimana di dalamnya sana sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terus kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad, kita itu ada bayangan, oh kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Jadi kayak lebih lebih ngena dalam hati gitu. Jadi nggak cuma sekedarkan mendengar asatidahnya berbicara, tapi kita kayak lebih hadir lagi hati kita kalau kita sudah punya bekal dasar memahami bahasa Arab. Insya Allah Ta'ala seperti itu. Jadi jangan bayangkan bahasa Arab itu susah. Yang itu harus dihilangkan dulu ya konsep berpikir seperti itu.
Memang butuh proses, intinya butuh kesabaran, sabar dan sabar dan sabar. Kemudian istiqomah dan senantiasa jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah. Intinya memang yang susah itu bukan pelajarannya, tapi istiqomah kita. Ya, ketika di awal sudah dihadapkan hal yang seperti ini, lalu kita bilang susah, itu nanti menjadi beban akhirnya. Jadi insya Allah bahasa Arab itu mudah. Ya, harus dirubah konsep berpikirnya. Dulu anak waktu pertama mengenal juga seperti itu. Kok susah sih? Tapi semakin ke sini, semakin tidak bisa, itu kita jadi semakin penasaran. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Akhirnya menggali, kemudian kita sampai bisa memiliki rasa cinta untuk belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu nagih. Ya ini baru tidak ada secuilnya, tidak ada satu helai rambut pun. Ya, bahasa Arab itu kaya, Masya Allah. Nanti kalau sudah belajar mulai baca kitab, terus kemudian belajar menterjemah, itu nikmat sekali, Insya Allah seperti itu. Terutama ketika kita membaca Al-Quran, ya. Jadi membaca Al-Quran itu tidak hanya sebatas di lisan. Kita membaca Al-Qurannya penuh dengan penghayatan, mana di situ ada kata perintah, mana di situ ada larangan, kita paham maknanya jadinya. Seperti itu, Insya Allah. Semangat ya Umi ya. Jangan kasih kendor. Afwan Ustazah, berarti kita harus memahami dulu fiil dan isim dulu ya, baru kemudian kita bisa memahami yang lain ya Ustazah. Betul. Jadi intinya begini. Di sini di awal ini kan dijelaskan paling dasarnya ya. Ya. Isim itu apa? Fiil itu apa? Kenapa bisa ada isim? Kenapa bisa ada fiil gitu? Karena memang dalam bahasa Arab lingkup perkaranya cuma tiga itu aja. Unsur penyusun kalimat cuma kata kerja, kata benda, kata sifat juga termasuk ya debat dalam isim. Terus kemudian apa tadi huruf. Itu aja. Seputarnya itu aja. Nah, adapun nanti untuk memahami bahasa Al-Quran ya kita memang harus sedikit-sedikit paham artinya. Misalnya aflaha apa ya? Aflaha misalnya oh ternyata beruntung. Al-mu'minun apa ya? Ternyata mukmin itu orang beriman. Berarti kalau di sini ada tambahan wawu dan nun berarti itu jamak. Oh, berarti yang beruntung itu orang-orang yang beriman. Di sini semua orang yang beriman yang beruntung. Nah, seperti itu. Jadi kayak kita itu semacam kayak memasangkan puzzle-puzzle seperti itu ya bahasa Arab itu. Nah, adapun seperti ini, jika tertinggal dalam satu pelajaran kita tidak murojaah sendiri, nah itu yang dikhawatirkan ibaratnya rantai dari suatu roda itu patah satu. Jadi kalau kita tidak murojaah sendiri untuk mengikuti pelajaran berikutnya itu akan sedikit kesulitan. Karena antara satu bahasan dengan bahasan yang lain itu selalu berkesinambungan. Seperti itu. Itu nasihat untuk anak pribadi. Utamanya. Taib. Gitu ya Umi ya? Ya baik saja. Boleh nanti sharing kepada teman-teman yang udah misalnya 1 tahun belajar kayak Umu Sofia. Terus kemudian Umu Kenta, terus Uma Desi ini kayaknya di Durusuluga juga ya Umi ya, Umi Desi, Dokter Dewi, Masya Allah. ya Umi Desi ya. Iya Ustazah, tapi saya sudah aus lah dari yang Durusul, nggak ngerti Ustazah. Soalnya anak jarang melihat menjawab ya, soalnya di Durusuluga ya betul nggak? Sering Iya. izin. Iya. Dan Di saya hari coba apa? Sabtu. Di hari saya coba Sabtu. pindah kelas. Enggak, bukan yang di hari Senin. Oh, di hari Senin. Jadi Oh, coba mulai dari nahwu dulu, siapa tahu bisa mengerti kan kalau masuk ke Durusul lagi. menurut Umi gimana? Enakan mana Durusuluga sama Nahwu? Padahal itu dua pelajaran yang saling berkaitan. Apa ya, Sama-sama. Sama-sama sulitnya sih sebenarnya. Nah, jadi kalau di Durusulugo itu memang banyak prakteknya di sana, banyak kata-kata, terus kemudian soal latihan-latihan ya. Jadi memang selalu berkesinambungan antara Nahwu ini dan Durusulugo. Cuman di sana kalau apa namanya, ibaratnya
pendetailan dari kaidah-kaidah nahwunya memang kayak lompat-lompat gitu loh Umi. Iya, jadi Tapi kalau di kayaknya situ, di sini kalau di nahwu pembahasan mudhof ilaih itu di akhir kalau di nahwu. Tapi kalau di Rasulullah itu di dars yang ke-5, 6 udah dibahas gitu. iya, Mungkin biasanya para tolibat itu kolapsnya di situ, pembahasan mudhof ilaih itu. iya, Kolaps. tempat waktu itu Nah, insya Allah ini semoga istiqomah, dimudahkan Allah Umi Desi. Amin, amin. Tapi insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan ya Umat. Afan waktunya molor 5 menit jadinya. Mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah memudahkan kita untuk istiqomah belajar bahasa yang sangat mulia ini karena ini termasuk dari belajar dari bagian agama kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah serta kita para ulama insya Allah ta'ala. Barakallahu fikuna jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fi usbu'in qadim insyaallah taala. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.